وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ يوسف النبهاني ذي الكرامة نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخه ومشايخنا ورسولنا ولفتوح العلم والحكمة أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ولما نزل نخلة وهو موضع على ليلة من مكة صرف إليه سبعة من جن ناصبين وكان صلى الله عليه وسلم قد قام في جوف الليل يصلي فاستمعوا له وهو يقرأ سورة الجن والذي آذانه بهم شجرة وفي طريقه هذه دعا صلى الله عليه وسلم بدعاء مشهور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي إلى آخره. Walamma nazala nakhlah, tatkala Nabi sampai di satu daerah yang namanya Nakhlah, wa huwa maudiun ala lailatin min Makkah, yaitu satu tempat perjalanan semalaman dari kota Mekah. Jadi perjalanan 12 jam naik onta pada waktu itu. Jadi kenapa ukurannya semacam ini semalaman? Karena dulu belum ada jam, ya, belum ditentukan berapa lamanya. Tetapi ya, kalau orang naik onta itu atau berjalan itu kurang lebih semalaman 12 jam. Jadi Nakhlah itu cukup jauh. Nah, ketika Nabi sampai di Nakhlah itu, surifa ilaihi sab'atun min jinnin nasibin, maka Nabi dihadapkan kepadanya 7 jin nasibin, ya, daerah nasib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qad qama fi jawfil laili yusalli, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah malam itu untuk melakukan sholat. Fastama'u lahu, maka jin-jin itu mendengarkan Nabi. Wa huwa yaqra'u suratal jin, ketika itu Nabi membaca suratul jin. Jin-jin itu mendengarkan. Walladzi adzanahu bihim syajaratun, dan yang diumumkan, yang diberitahukan kepada mereka itu oleh pepohonan. Jadi jin-jin itu
Yang jauh itu tidak mendengar langsung, tapi pohon dari pohon ke pohon memberitahukan dan diberitahukan. Ya. Maka jin itu berkumpul, datang dan mendengarkan suratul jin, ya, yang bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat di dalam Al-Quran itu. Nah, Nabi sholat baca itu suratul jin. Wa fi tariqihi hajihi da'a bidu'ail masyhur. Dan ketika di perjalanan, ya, semacam ini, ya, dalam perjalanan yang seperti ini, artinya pada menuju Nakhlah ini, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidu'ail masyhur. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan doanya yang masyhur. Ini kan Nabi dari Taif. Yang lalu itu Nabi dari Taif. Nabi itu dihantam giginya oleh rahang onta sehingga rompal giginya Nabi. Kemudian berdarah Nabi, dilempar dengan kotoran binatang. Dakwanya ditolak oleh orang Taif. Kemudian malaikat Jibril turun, nawarkan kepada Nabi, apakah kau mau ya Muhammad, Taif ini kutimpakan sama gunung Uhud, gitu. Tapi Nabi tidak mau, ya. Nah, ini terusannya sampai Nabi di satu Nakhlah, beliau sholat, membaca surah jin, dan jin-jin itu mendengarkan Al-Quran. Kemudian Nabi berdoa. Ini doa Nabi dalam keadaan lemah, gitu ya. Mukanya berdarah, giginya patah, ya, kotor pakaiannya. Apa doa Nabi? Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengadu, telah lemah kekuatanku. Wa qillata hilati, sudah sedikit daya upayaku. Wahawani 'alan nas, dan hinanya aku di kalangan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengampun Penyayang. Anta Arhamur Rahimin, Engkaulah yang Maha Penyayang. Wa anta Rabbul Mustad'afin, Engkaulah Tuhan yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang meminta pertolongan, ya, kaum mustad'afin, ya. Ila man takilni, kepada siapakah aku menyandarkan diriku ini? Ila aduwin wahidin yatajahhamuni, apakah kepada musuhku yang jauh dan ia menatap dengan kejam terhadap diriku? Am ila sadiqin karibin man laqtahu amri, atau kau sandarkan aku kepada sahabat-sahabat dekatku yang kau menguasainya ya Allah atas segala urusanku. Illam takun ghadbanan alayya fala ubali, meskipun, ya, illam takun ghadbanan alayya fala ubali, ya, bila tidak kau marah kepadaku, murka kepadaku, fala ubali, maka sesungguhnya aku tidak peduli. Ghayra anna afiyataka ausauli, selain bahwa keselamatan, ya, keselamatanmu jauh lebih luas, lebih ausauli, lebih luas untukku. A'udzu binuri wajhikal ladzi adha'at lahu samawat, aku berlindung kepadamu, aku berlindung dengan cahaya wajahmu, alladzi adha'at lahu samawat, yang menjadi terang dengan sebab cahaya itu seluruh langit. Wa asyraqat lahu zulumat, dan menjadi terang dengan sebab cahaya itu ke segala kegelapan. Wa salaha alaihi amru dunya wal akhirah, dan menjadi patut kepadanya segala urusan dunia dan urusan akhirat.
ayyanzila bi ghadabuk, ayyanzila bi ghadabuk, ya, turunkanlah karenaku kemurkaanmu, aw yahilla bi sakhatuk, atau halalkan untukku kemurkaanmu. Artinya Nabi minta dengan kondisi yang semacam itu, kemuliaan karenanya itu tadi Allah memberi marah, Allah memberi murka kepada musuhnya. Itu maksudnya. Walakal utba hatta tarda, walakal utba, milik engkau lah segala keridhaan, hatta tarda, sehingga engkau ridha. Utba bimakna ar-ridha, ya. Wala haula wala quwata illa bik, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali karena engkau. Tsumma dakhala sallallahu alaihi wasallam Makkah fi jiwaril Mut'im ibn Adi. Kemudian Rasul masuk kota Mekah dari jalur Al-Mut'im ibn Adi, ya, dari wilayahnya Al-Mut'im bin Adi. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini perjuangannya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu pernah dihinakan oleh, ya, umatnya pada waktu itu ketika di Taif. Nah, oleh karena itu ketika kita menjadi pendakwah, ketika kita menjadi guru, maka jangan berharap semua orang itu bisa menghormati kita. Ya, tidak mungkin kehadiran kita itu bisa diterima untuk 100% oleh masyarakat. Ada orang-orang yang tidak suka, ya, orang yang membenci, bahkan menyelakakan kita. Maka gambaran dari dakwah Nabi yang semacam ini, semestinya kita tidak perlu kecewa, ya, semestinya kita tidak perlu hanyut dengan hambatan-hambatan dakwah. Ya, bayangkan, cuma yang satu kita pahami dari dakwah Rasulullah ketika beratnya yang semacam itu, Rasul itu mengadunya hanya kepada Allah, tidak mengadu kepada siapapun. Yang kedua, bahasa kemanusiaan Nabi Muhammad itu kelihatan jelas ketika beliau mengatakan, kepada siapa aku mesti sandarkan kondisiku ini? Kepada musuhku yang mereka itu kejam melihat aku, atau aku bersandar kepada sahabat-sahabat dekatku yang mereka itu, ya, dalam kekuasaanmu ya Allah. Itu kemanusiaannya Nabi Muhammad. Jadi ini kan maknanya, kalau Allah mau hancurkan Muhammad pada waktu itu, maka diserahkan saja, diserahkan kepada musuhnya. Maka Nabi Muhammad itu bukan disembelih, bisa jadi dimutilasi pada waktu itu. Saking kebenciannya, ya, yang menggambarkan. Jadi kepada beliau mengadu dirinya sudah lemah, kekuatannya sudah tidak ada lagi. Dan beliau mengatakan, ya, ilaman takilni, kepada siapa aku sandarkan? Ila aduin ba'idin yatajahamuni, apakah aku sandarkan ini kepada musuhku yang mereka itu kejam ketika melihat aku? Am ila sadiqin qaribin malaktahu amri, atau aku sandarkan kepada sahabat-sahabat dekatku yang engkau menguasai masalah. Itu kemanusiaannya Nabi. Jadi boleh kita berdoa tuh begitu, ya. Tapi ngomongnya jangan sama orang, ngomongnya jangan sama manusia. Jadi kalau kita punya masalah, jangan ngomong sama orang tua kita, gitu loh. Jangan ngomong sama saudara kita, ngomong paman, ya, bibi. Jangan, ngomongnya sama Allah saja. Bahwa kita ini berhadapan dengan masalah yang berat.
dakwah di awal-awal Nabi berdakwah itu berat banget ya. Berat banget. Dulu waktu saya ke Papua ya, Fak Kaimana Merauke, kita kenal bergaul dekat dengan orang-orang Jawa yang transmigran ke daerah 3 kabupaten itu. Betapa mereka juga sama berhadapan dengan penduduk asli lokal itu yang ganas, keras, bahkan tidak segan-segan ya, ada upaya ingin membunuh dan lain sebagainya karena mau membawa agama baru, Islam ini. Nah, jadi gambarannya memang seperti itu ya. Walamma kana fi syahri Rabiul Awwal, tatkala beliau masuk pada bulan Rabiul Awwal, usriya bi ruhihi wa jasadihi sallallahu alaihi wasallam yaqazatan, maka diisrakanlah Nabi Muhammad dengan ruh dan jasadnya sallallahu alaihi wasallam yaqazatan, dalam keadaan sadar. Ini Bapak sekalian, di kalangan ulama tafsir itu terjadi perbedaan pendapat. Ya, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan, gitu. Maha suci Allah yang telah mengisrakan Nabi Muhammad itu di waktu malam. Waktu itu Nabi Muhammad itu bermalam di rumah sepupunya Ummu Hani. Nah, apakah diisrakannya itu ruhnya saja atau ruhan wa jasadan, atau ruh dengan jasadnya saja? Nah, sahibul kitab ini Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan usriya bi ruhihi wa jasadihi sallallahu alaihi wasallam yaqazatan. Beliau diisrakan dengan ruhnya dan jasadnya yang qazatan, dalam keadaan sadar. Emang lahir batin diisrakannya itu. Ya, jadi ada ulama yang mengatakan hanya ruhnya saja, tetapi yang masyhur ruhan wa jasadan. Nah, itu di bulan Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal itu bukan cuma hari kelahiran. Ya, Rabiul Awal itu juga adalah bulan ketika Nabi diisrakan. Ya. Hanya saja harinya tidak disebutkan. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, ya, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Itu dulu orang perginya itu kalau naik kendaraan itu, naik onta itu 40 hari. Jauh. Ya. Summa urija bihi minal Masjidil Aqsa ila fawqi sab'i samawat. Kemudian di mi'rajkan Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke atas 7 lapis langit. Yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Ya. Wa ra'a rabbahu bi ainai ra'sihi, dan memandang Nabi Muhammad rabbahu kepada Tuhannya bi ainai ra'sihi, dengan kedua mata kepalanya. Jadi Nabi pernah mengalami masa di mana nanti semua orang Islam bisa seperti ini ketika sudah masuk ke dalam surga. Ya, jadi orang yang masuk surga itu nanti akan melihat Allah. Wa hina idzin yanzurun, ketika itu semua penduduk surga itu bisa melihat Allah. Nah, Nabi ketika Isra, ketika Mi'raj itu diperlihatkan. Wa auha ilaihi ma auha, maka diwahyukan kepada Nabi Muhammad apa yang mesti diwahyukan. Semuanya disampaikan. Wa farada alaihi salawatil khams, dan diwajibkan kepada Nabi
as-salawatil khams, 5 salat waktu. Summan sarafa fi lailatihi ila Makkah. Kemudian Nabi bergegas berpaling pada malam yang sama ila Makkah. Ya, ada riwayat mengatakan 1/3 malam, ada yang mengatakan 1/4 malam. Jadi pendek sekali. Kalau di dalam kitab-kitab tauhid itu, tempat tidur Nabi ketika dia berangkat kemudian kembali lagi, waktu kembali itu digambarkan itu hangatnya tempat tidur ketika ditidurin, masih hangat. Bapak nih duduk nih, kalau pergi orang dudukin tempat duduk bapak ada hangatnya. Nah, waktu Nabi berangkat pulang itu hangatnya belum hilang. Jadi sebentar sekali. Ya. Inilah yang menyebabkan orang-orang tidak percaya, sehingga orang-orang itu murtad, sudah muslim keluar lagi dari Islam, karena menurut mereka itu mana mungkin perjalanan 40 hari Muhammad ngakunya cuma 1/4 malam. Itu pun ditambah lagi ke 7 lapis langit, enggak masuk akal. Jadi kaum ya rasionalis, orang-orang yang mengedepankan akal itu murtad lagi, enggak mau mereka menerima. Mana mungkin bisa? Ya, akal manusia itu nggak bisa menerima. Fa'akhbara bidzalika, maka dikabarkanlah yang demikian itu, artinya Isra Mi'raj diceritakan oleh Nabi. Fasaddaqahu Siddiq, maka dibenarkan Nabi Muhammad oleh As-Siddiq, Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu membenarkan. Orang tidak percaya, Abu Bakar membenarkan, sehingga dia mendapatkan gelar As-Siddiq. Ya, mendapatkan gelar orang yang membenarkan, As-Siddiq. Wa kullu man amana billah, dan keseluruhan orang beriman kepadanya membenarkan, sama dengan kita ini. Kita walaupun jaraknya 15 abad, kita percaya Isra dan Mi'raj itu terjadi. Ya, kalau kita beriman kepadanya, maka kita termasuk orang yang membenarkan. Ya. Wa kadzdzabahul kuffar, dan mendustakan kepada Nabi Muhammad itu kuffar, orang-orang kafir tidak percaya. Wastausafu baital maqsimi, ya, dan mereka minta menggambarkan tentang Baitul Maqdis. Famatsalahu Allah Ta'ala, maka Allah membuat perumpamaan kepadanya, faja'ala yanzuru ilaihi, seakan-akan beliau melihat kepada Baitul Maqdis, wa yasifuhu, dan menggambarkan Baitul Maqdis. Jadi ditanya, kan orang-orang itu sudah ke Baitul Maqdis. Waktu Nabi cerita itu, orang itu bilang gini, kalau kau benar memang ke Baitul Maqdis, apa yang kau coba ceritakan, seperti apa Baitul Maqdis itu? Pintunya seperti apa? Jendelanya seperti apa? Lantainya seperti apa? Atapnya bagaimana? Ya, itu karena orang tidak percaya. Tetapi famatsalahullahu lahu, Allah membuatkan permisalan itu tadi, faja'ala yanzuru ilaihi wa yasibihu, maka Allah membuat Nabi Muhammad itu bisa melihat seperti itu dan menggambarkannya tentang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu begini diceritakan. Nah, itu mukjizat. Ya. Sehingga orang yang mendengarnya itu kira-kira begini, kalau memangnya bohong, kenapa dia bisa menggambarkan seperti itu? Baitul Maqdis memang seperti itu, yang digambarin Muhammad yaitu seperti itu. Bimbang mereka, menurut akal nggak masuk, tapi yang diceritakan emang begitu Baitul Maqdis.
dengan Abu Bakar yang percaya. Sahabat Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq itu karena dia beriman pada saat orang menolak. Pada saat orang menggunakan akal, dia menggunakan budi. Sehingga dia dapat gelar As-Siddiq. Waktu ditanya, kau benar percaya? Hai Abu Bakar, kau benar percaya apa perkataannya Muhammad? Aku percaya apa yang dikatakan Muhammad. Seandainya dia mengatakan yang lebih mustahil dari itu, kalau keluar dari Muhammad, aku percaya. Sudah orang nyerah menghadapi Abu Bakar. Kenapa? Enggak mungkin gelar diberikan Al-Amin oleh datuk, oleh nenek moyang mereka menjelaskan Muhammad itu Al-Amin, orang yang terpercaya. Kemudian dia berbohong, itu nggak mungkin. Ya, sampai Nabi bilang umat manusia ditimbang nih iman kita ini dengan imannya sahabat Abu Bakar sendiri, maka lebih berat imannya Abu Bakar. Kita seluruh dunia ditimbang sama sahabat Abu Bakar, lebih berat sahabat Abu Bakar. Apa kata? Ah? 27 raja. Ya, Isra dan Mi'raj. Wahtarahul Hafidhu Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan memilih yang demikian itu Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Menurutnya Lailatul Sabi'i wal 20 min Rajab. Isra Mi'raj itu malam 27 Rajab. Wakila Lailatul Jumu'ati, ada yang mengatakan terjadinya malam Jumat. Wakila Lailatul Sabti, ada yang mengatakan malam Sabtu. Ini periwayatannya, karena memang kenapa terjadi perbedaan ini? Sekarang aja udah 15 tahun ada orang yang gak bisa baca, gak bisa nulis sekarang. Bagaimana di zaman 15 abad yang lalu? Maka mereka menghafal, mengingatnya itu berdasarkan kekuatan ingatan. Baru pada periodisasi berikutnya mereka yang bisa menulis sejarah itu menanyakan. Walamma aradallahu ta'ala izhara dinihi wa i'zaza nabiyyihi wa injaza mau'idihi lahu. Tatkala Allah berkehendak mau menampakkan agamanya, Islam, wa i'zaza nabiyyihi, ketika Allah ingin memuliakan nabinya, wa inzaja mau'idihi lahu, ketika Allah ingin menyampaikan kepada janjinya Allah kepada nabinya, kharaja sallallahu alaihi wasallam fil mausim alladhi laqiya fihi al-ansar, ya, al-Aus wal Khadraj. Keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berangkat dari rumahnya fil mausim, pada satu musim, alladzi laqiya fihi al-ansar, yang ketika itu Nabi berjumpa dengan kaum Ansar, al-Aus wal Khadraj, yang kaum Ansar itu tergolong dari Bani Aus dan Khadraj, ya. Khazraj namanya aja susah benar. Nah, Bapak sekalian, Aus dan Khazraj ini dua bani, dua kabilah yang atasnya itu satu nenek. Jadi Aus dan Khadraj ini adalah keturunan seorang suami istri yang berasal dari Yaman, ya, kemudian melahirkan anak. Maka dari anaknya inilah melahirkan Aus, yang satu melahirkan Bani Khadraj, ya. Fa'arada nafsahu an qaba'ilil arabi kama yasna'u fi kulli musimi, ya, maka menampilkan Nabi
kepada kabilah-kabilah Arab sebagaimana dilakukan juga ya oleh Nabi pada setiap musim. Musim itu bahasa Arab, musim. Kalau kita musim itu dikaitkan sama panen, dikaitkan dengan cuaca, musim panas, hujan gitu. Musim di zaman Nabi itu yang dimaksud ketika orang yang satu daerah dengan yang lainnya mereka keluar dari rumah untuk berdagang. Dan ini yang dimaksud adalah musim semi. Jadi antara musim dingin dengan musim panas itu ada musim semi. Nah, mereka itu berniaga sono kemari. Itu namanya musim. Ya. Kalau kita musim itu dikaitkan dengan panen buah atau cuaca. Ya. Fabainama huwa indal aqabati, maka tatkala Nabi sampai pada satu aqabah, indal aqabah, laqiya rahitan minal khadraj aradallahu bihim khairan. Nabi berjumpa pada rahtan ay qauman, satu kelompok minal khadraj, dari kabilah Khadraj. Aradallahu bihim khairan, Allah berkehendak memberikan kepada mereka itu kebaikan. Faqala lahum, maka Nabi bertanya kepada ya kaum Khadraj itu tadi, man antum, kalian ini siapa? Qalu nafarun min Khadraj, mereka mengatakan kami adalah kelompok kecil dari Khadraj. Qala, kemudian Nabi berkata, afala tajlisuna ukallimukum, mengapa tidak kalian duduk sejenak dan aku ingin berbicara dengan kalian? Qalu bala, maka Khadraj itu mengatakan ya boleh. Fajalasu ma'ahu, maka mereka Khadraj itu duduk bersama Nabi. Fada'ahum ilallah, maka Nabi mengajak mereka ke jalan Allah. Wa arada alaihimul Islam, dan Nabi menawarkan kepada mereka Islam. Wa tala alaihimul Quran, dan Nabi membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi awal Nabi berdakwah itu seperti itu. Ketika musim, dulu di Jakarta ini yang anak-anak muda banyak yang nggak tahu. Dulu di Jakarta dan sekitarnya ini, ya, itu juga ada musim. Tapi musim yang dimaksud itu adalah pasar, hari pasar. Sehingga ada pasar Senin, pasar Jumat, pasar Kamis, pasar Minggu, ya, pasar Rebo. Yang tidak ada itu pasar Sabtu dan pasar Selasa. Coba bayangin, pasar Sabtu dan pasar Selasa itu tidak ada. Jadi dari dulu 2 hari ini tidak dipergunakan untuk musim, untuk berdagang. Ya, ada yang bilang sial segala macam, tapi 2 hari ini mereka tidak berdagang. Nah, teori yang digunakan oleh Nabi itu memanfaatkan musim. Jadi mereka diajak ngomong, disediain minum. Kalau sekarang mah ada keletikan lah, ada snack kecil, ajak ngomong, ajak dakwah, karena mereka belum kenal siapa Nabi, bagaimana ya Islam itu. Tapi ketika digambarkan tentang Al-Quran, maka orang Arab itu mudah untuk menerimanya, karena mereka dengan bahasa Arab itu mudah menerima sastra gitu. Yang mereka belum pernah dengar syair-syair Arab yang sering dipertontonkan itu tidak bisa seindah Al-Quran itu.
Barangkali ya, kalau orang di sini gitu senengnya lagu dangdut gitu, maka Allah akan kirim nabinya itu yang bisa menyanyi lebih hebat dari lagunya Omah Irama, kira-kira gitu. Karena dulu memang sastra yang berkembang, mereka biasa mendengar panggung-panggung membaca syair. Ketika mereka mendengar Al-Quran itu, jangankan Khadraj, jin saja masuk Islam ketika mendengar. Karena apa? Belum pernah didengar gitu. Kok bagus, kok indah gitu. Yang kita orang Indonesia sulit untuk memahami tentang keindahannya Al-Quran. Tapi bagi orang Arab, berdecah mereka mendengar semua lantunan Al-Quran itu, bentuknya, gramatikalnya, pilihan diksinya, maknanya luar biasa. Ya. Wa kana min sun'illah annal yahud kanu yamudu fi biladihim wallahu a'lam. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, saya tidak sholat isya di sini. Saya sholat isyanya di Al-Kausar karena memang saya tidak berani meliburkan. Jadi nanti mereka dikurangi bacaannya. Malam ini ada rapat Maulid Nabi di rumah saya. Jadi dulu saya punya guru begitu, apapun bagaimanapun taklim tidak libur tetapi dipendekkan. Jadi saya langsung jalan ke Al-Kausar. Bapak-bapak, ibu-ibu, diingatkan tanggal 22 September kita akan Maulid Nabi. Dari sekarang niat jaga kesehatan ya, cari uang yang banyak karena nanti kita akan ya memberikan kesempatan untuk ya mengembangkan pesantren. Saya kira itu. Silakan. Muhammadur Rasulullah.
سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك والسمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشي وشيخ محمد أحمد مشموس وشيخ المعلم محمد شافعي أدامي والشيخ عبد الكريم مرزوقي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى هوات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الأمور والصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجاب. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حولة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد خش السحب